Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Pradana, NIM 1902542430012 dari jurusan Budidaya Perairan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus karbon dan siklus hidrologi. Nah, yang pertama itu siklus karbon. Siklus karbon merupakan suatu aliran karbon yang melewati semua bagian di dalam sistem planet bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, hingga manusia, dan prosesnya terjadi secara alami. Siklus karbon juga dapat dikatakan sebagai siklus biogeokimia dan terjadi pertukaran karbon pada biosfer, hidrosfer, geosfer, hingga atmosfer bumi. Selain itu, siklus karbon merupakan suatu siklus penyimpanan dan juga perpindahan unsur karbon yang terjadi antara atmosfer, yaitu udara, makhluk hidup di biosfer, geosfer, tanah, serta hidrosfer, air. Di dalam siklus karbon, terdapat 4 reservoir karbon utama, yaitu atmosfer, biosfer, yang termasuk freshwater system, dan material non-hayati organik, yaitu karbon tanah. Selanjutnya itu lautan, yang termasuk karbon anorganik terlarut, yaitu biota laut dan non-hayati. Dan sedimen, yaitu bahan bakar fosil. Semua proses pertukaran karbon tersebut tidak terlepas dari proses fisika, kimia, geologi, hingga biologi. Kita harus tahu, jika karbon terbesar berada di atmosfer bumi, yaitu dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2. Nah, proses sirkulasi karbon itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu siklus karbon pendek dan siklus karbon panjang. Untuk siklus karbon pendek sendiri yaitu dapat kita ambil contoh yaitu fotosintesis. Nah, proses fotosintesis sendiri dimulai dari pengambilan gas karbon dioksida yang ada di udara oleh tumbuhan dan juga air yang berasal dari tanah. Dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida dan air tersebut diubah menjadi karbohidrat, oksigen, serta uap air. Karbohidrat yang dihasilkan oleh tumbuhan tidak hanya dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri, tetapi juga dikonsumsi oleh hewan lain, yaitu hewan herbivora, dan juga manusia sebagai sumber makanan. Selain itu, karbon yang dihasilkan oleh manusia dan hewan berupa karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi dan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis berikutnya. Tidak hanya manusia dan hewan saja yang menghasilkan karbon dioksida. Detrivor atau objek pengurai juga menghasilkan karbon dioksida yang berasal dari proses pembusukan. Saat tumbuhan, hewan, hingga manusia mati, mereka akan diurai oleh detrivor untuk diubah menjadi karbon, dan begitu seterusnya. Nah, untuk siklus karbon panjang, juga terdapat selain siklus karbon pendek juga terdapat siklus karbon panjang, di mana karbon mengalami perpindahan dalam berbagai macam bentuk, dimulai dari batuan tanah, lautan, hingga atmosfer dalam jangka waktu sangat lama, yaitu sekitar 100 hingga 200 juta tahun. Salah satu proses perpindahan karbon yang tersebut terdapat pada proses pelapukan. Nah, proses pelapukan akan menghasilkan sedimen atau endapan yang berasal dari senyawa organik, akan berubah menjadi senyawa kerogen atau minyak bumi, gas alam, hingga batu bara. Minyak bumi, gas, dan batu bara tersebut dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber bahan bakar kendaraan dan industri. Proses tersebut akan menghasilkan gas emisi berupa gas karbon dioksida ke atmosfer. Nah, dapat dilihat dari gambar di sini, karbon dioksida itu dapat dihasilkan dari hasil respirasi tumbuhan, hewan, dan pengurai, serta dapat dihasilkan oleh hasil pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, karbon dioksida dapat dihasilkan juga dari batuan karbonat
yang diurai oleh dekomposer. Nah, karbon dioksida itu sendiri lalu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, di mana akan dimanfaatkan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat. Nah, tumbuhan sendiri akan dimakan oleh hewan. Nah, jika hewan dan tumbuhan itu mati, maka akan terjadi pembusukan yang dilakukan oleh pengurai. Pada proses pembusukan itu, pengurai akan menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya itu permasalahan siklus karbon. Senyawa karbon adalah senyawa yang sering kita temui setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam prosesnya, siklus karbon akan terus berputar untuk kembali melewati proses yang sama. Namun, siklus karbon tidak hanya memberikan manfaat, juga memberikan dampak negatif atau permasalahan lainnya. Salah satunya tingkat karbon dioksida yang terdapat di atmosfer terlalu banyak. Tumbuhan yang berguna untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen setiap harinya mengalami pengurangan. Hal ini terbukti dari banyaknya hutan yang hilang setiap tahunnya. Tidak heran jika kandungan karbon dioksida yang terdapat di atmosfer memberikan efek rumah kaca atau global warming, yaitu sinar UV yang tidak dapat dipantulkan kembali ke luar atmosfer. Justru terpantul ke dalam bumi kembali dan mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Nah, yang selanjutnya itu siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Nah, untuk siklus hidrologi memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama, evaporasi. Evaporasi sendiri itu penguapan air yang berasal dari laut, waduk, sungai, danau, rawa, dan tempat lain-lain. Nah, yang kedua itu transpirasi, yaitu transpirasi ini sama-sama penguapan air. Namun, penguapan air ini berasal dari jaringan makhluk hidup atau dari hasil respirasi makhluk hidup. Nah, yang ketiga itu evapotranspirasi, yaitu proses penggabungan hasil penguapan dari evaporasi dan transpirasi. Yang keempat itu sublimasi, yaitu penguapan air tanpa melewati pencairan. Maksudnya di sini yaitu penguapan air dalam bentuk kristal-kristal es, sehingga air tersebut menguap tanpa melewati masa pencairan. Nah, yang kelima itu kondensasi. Kondensasi adalah perubahan bentuk uap air menjadi partikel es, lalu menjadi awan. Yang keenam itu adveksi, yaitu perpindahan awan yang dibantu oleh angin. Proses ini tidak terjadi pada siklus hidrologi pendek, karena siklus hidrologi pendek hanya berada di satu tempat saja. Yang ketujuh itu presipitasi, yaitu mencairnya partikel es awan. Nah, proses ini biasanya disebut hujan. Yang kedelapan itu runoff, yaitu tahap runoff juga mempunyai nama lain, yaitu limpasan, yang mana pada tahap ini air hujan yang telah turun akan terus bergerak. Yang kesembilannya itu infiltrasi. Infiltrasi yang menjadi tahapan terakhir dalam siklus hidrologi yang terjadi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi tak seluruhnya akan mengalir seperti tahap limpasan, namun akan mengalir pula ke tanah. Merembesnya air hujan ke pori-pori tanah, inilah yang akan disebut dengan filtrasi, lalu seluruhnya akan kembali ke laut. Nah, untuk siklus hidrologi itu dibagi menjadi 3.
terdapat siklus hidrologi pendek, hidrologi sedang, dan hidrologi panjang. Untuk siklus hidrologi pendek, secara singkat, siklus hidrologi pendek yaitu terjadi penguapan air laut atau evaporasi karena paparan sinar matahari yang menyinari lautan. Selanjutnya, air laut akan berubah menjadi molekul uap yang kemudian akan terjadi tahap kondensasi atau pembentukan partikel es di awan. Tahap terakhir dari siklus hidrologi pendek yaitu turunnya awan menjadi hujan di atas permukaan laut. Nah, untuk siklus hidrologi sedang sendiri itu dimulai dengan tahapannya yaitu tahap evaporasi atau penguapan dari berbagai air yang ada di badan air. Lalu air akan berubah menjadi molekul gas atau uap dan terangkat ke atmosfer bagian atas karena pengaruh sinar matahari. Kemudian uap tersebut bergerak karena pengaruh tahap adveksi sehingga uap berjalan ke arah daratan. Setelah sampai pada atmosfer daratan, uap air akan berubah menjadi awan yang mana setelah itu hujan akan turun ke bumi. Tahap selanjutnya yaitu air hujan yang telah turun atau sampai ke daratan akan mengalami tahap limpasan atau runoff. Air hujan akan mengalami pergerakan melalui berbagai saluran hingga pada akhirnya kembali lagi ke laut. Nah, yang terakhir itu siklus hidrologi panjang. Tahap pertama dari siklus ini yaitu air laut mengalami penguapan atau evaporasi, lalu berubah menjadi molekul gas atau uap. Perubahan yang terjadi akibat adanya panas dari sinar matahari, kemudian akan mengalami tahap sublimasi. Selanjutnya akan terbentuk awan yang berisi kristal es, lalu terjadilah tahap adveksi, yaitu perpindahan awan ke titik yang lain. Pada tahap adveksi, awan yang di dalam yang mengandung kristal akan berubah arah menuju daratan dan mengalami presipitasi. Setelah presipitasi terjadi, akan turun hujan, namun hujan yang turun berbentuk salju, tidak berbentuk air yang terakumulasi menjadi glacier. Kemudian glacier yang telah ada di daratan akan mencair akibat dari pengaruh suhu dan tekanan. Akibat mencairnya glacier akan terbentuk air yang mana berjalan menuju aliran air, sungai, dan membentuk aliran sungai. Selanjutnya, air yang berawal dari salju kemudian berubah menjadi glacier, dan terbentuk air akan melakukan pergerakan ke arah laut. Selain itu, seluruh air yang telah melewati beberapa tahap siklus hidrologi akan kembali lagi ke laut. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu gambar dari siklus pendek sendiri, yaitu terjadi penguapan pada area laut yang dibantu oleh sinar matahari. Lalu uap-uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Nah, lalu setelah menjadi awan tersebut akan menurunkan airnya pada proses hujan. Nah, sedangkan ini itu proses siklus hidrologi sedang. Penguapan yang berasal dari laut yang dibantu oleh sinar matahari, lalu uap air tersebut akan menjadi awan melalui tahap kondensasi. Nah, awan tersebut akan dibawa angin melalui tahap adveksi ke daratan. Lalu setibanya di daratan, awan tersebut akan menurunkan hujan. Nah, air-air tersebut akan turun. Air tersebut bisa saja terjadi menjadi limpasan dan bisa jadi menjadi infiltrasi atau merembes ke tanah. Nah, di sini dapat siklus panjang. Siklus panjang sendiri sama, berasal dari laut atau perairan sekitarnya. Lalu air laut akan dipanaskan, lalu terjadi penguapan. Lalu uap air tersebut akan menjadi awan. Setelah itu, awan akan mengalami kondensasi.
Lalu menuju tahap adveksi, yaitu dibawa ke arah pegunungan. Nah, di pegunungan ini kristal-kristal awan tersebut akan turun dalam bentuk salju atau kristal es. Lalu setelah turun, kristal-kristal tersebut akan menghasilkan geyser. Nah, ketika geyser ini mencair, maka hasil dari pencairan geyser tersebut akan turun ke sungai atau menjadi aliran sungai, lalu kembali lagi ke laut. Nah, yang terakhir yaitu permasalahan siklus hidrologi. Siklus hidrologi yang berjalan tidak sesuai alurnya akan menyebabkan masalah. Contohnya seperti banjir. Banjir dapat disebabkan ketika tempat serapan air ke tanah telah berkurang atau tidak sama sekali ada. Hal ini dikarenakan terjadinya pembangunan secara besar-besaran sehingga tempat penyerapan air ini berkurang. Cara mencegahnya salah satu dengan membuat lubang resapan air atau biopori dan membuat jalur air yang baik, yaitu seperti got atau gorong-gorong. Masalah lainnya yang dapat mengganggu siklus hidrologi adalah air itu sendiri. Apabila suatu perairan telah tercemar oleh limbah, maka ketika terjadi evaporasi lalu uap air limbah tersebut mengalami kondensasi. Selanjutnya ketika awan tidak dapat menahan lagi, maka akan terjadi hujan. Nah, air yang menjadi hujan tersebut otomatis telah menjadi air yang beracun karena berasal dari perairan yang telah tercemar. Air hujan tersebut akan menyebabkan banyak makhluk hidup akan mati. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.